Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau coba bongkar nih teknologi yang lagi rame banget dibicarain, blockchain. Sumber kita kali ini dari kutipan Dasar-dasar konsep blockchain dan keamanan kriptografi. Misinya apa nih? Ya kita kupas tuntas ide intinya. Mulai dari yang kayak sidik jari digital itu, sampai gimana sih sistem ini dijaga keamanannya? Tapi, kita coba sajikan dengan cara yang lebih simpel ya, biar gampang dicerna, tapi detailnya tetap dapat. Sumber kita nyebutin konsep paling awal itu hashing. Mungkin bisa mulai dari situ ya. Bisa tolong dijelasin dikit, tapi yang gampang dipahamin, kenapa ini fundamental banget. Tentu bisa banget. Mari kita bedah hashing ini ya. Anggap aja ini kayak proses bikin sidik jari digital. Unik loh ini, buat data apapun. Kayak yang sumber tadi bilang, biasanya pakai algoritma khusus, kayak SH256. Ini terkenal tangguh sih, susah dipalsuin. Ada beberapa sifat penting nih yang bikin dia berguna. Perlu dipahami detailnya. Tapi kita coba bikin sesederhana mungkin ya. Pertama, konsisten. Kalau datanya sama persis, misalnya nama Anders huruf kecil semua ya, nah sidik jari atau hashnya itu bakal selalu sama persis. Ini penting banget buat verifikasi. Kedua, sensitifnya minta ampun. Coba deh ubah satu titik aja di data aslinya, wih, seluruh sidik jarinya berubah total. Beda banget, acak. Ini krusial banget buat ngedetek kalau ada yang ngubah data, sekecil apapun. Ketiga, ukurannya selalu sama. Mau datanya pendek banget atau panjang banget kayak satu perpustakaan, panjang hashnya ya segitu-gitu aja. Oke, jadi kayak sidik jari digital yang konsisten tapi super sensitif ya. Terus gimana detailnya ini dipakai dalam konteks blok yang juga disebutin tadi? Apa aja sih isinya blok ini? Bisa dijelasin pakai bahasa yang simple gitu. Nah, tepat banget. Hash tadi tuh jadi dasar keamanan si blok. Gini, bayangin aja blok ini kayak halaman di buku catatan digital yang aman. Isinya ada beberapa hal penting. Pertama, nomor urut bloknya. Misal blok hash nomor 1, hash 2 gitu. Terus ada data. Ini isinya bisa macem-macem, tapi ya seringnya sih catatan transaksi. Kemudian ada nonce. Ini angka unik. Agak misterius mungkin ya, nanti kita bahas detailnya. Dan yang paling penting, ada hash dari blok itu sendiri. Sidik jari yang nyakup semua isi blok tadi, nomor, data nonce, ditambah satu lagi elemen kunci, hash dari blok sebelumnya. Wah, hash dari blok sebelumnya. Menarik ini, jadi saling nyambung ya antar blok. Tapi sebelum ke situ, sumbernya bilang ada syarat gitu ya, biar blok dianggap sah. Katanya hashnya harus mulai dengan angka 0. Bisa dijelasin lebih detail nggak? Tapi tetap simple. Gimana cara kerjanya? Dan apa sih peran si nonce tadi? Iya, ini penting banget nih dalam mekanisme keamanannya. Sebuah blok baru itu dianggap sah atau istilahnya pertambang, main, kalau hashnya memenuhi kriteria tertentu. Misalnya nih harus diawali dengan sejumlah nol tertentu. Misalnya nih 40 gitu. Nah, karena hash tadi sensitif banget, kalau ada yang iseng ngubah data di dalam blok, hashnya udah pasti berubah dong. Dan kemungkinan besar hash yang baru ini nggak bakal memenuhi syarat, nggak diawali 40 lagi, otomatis blok itu dianggap nggak valid. Disinilah si nonce berperan. Kan kita nggak bisa ngubah data transaksinya, biar hashnya jadi bener lagi kan. Nah, satu-satunya cara biar dapat hash yang valid, yang depannya 0000 itu, tanpa ngubah data transaksi, ya dengan ngutak-atik angka lain di dalam blok itu. Angka itu ya si nonce ini. Komputer para penambang, miner, itu mereka nyobain macam-macam angka nonce. Angka 1, 2, 3, terus sampai ribuan, jutaan gitu. Dicoba acak dan cepet banget. Sambil terus ngitung hash bloknya, setiap kali nyoba, mereka kayak lomba gitu. Nyari nonce keberuntungan yang pas, yang kalau digabungin sama data lain di blok, hasilin hash yang sesuai syarat tadi. Oh, jadi proses nyari nonce yang pas ini yang disebut mining, biar hash bloknya cantik gitu ya, sesuai aturan. Tapi kok kesannya kayak tebak-tebakan aja ya, yang butuh tenaga komputer gede banget. Kenapa sih harus dibuat susah gitu? Ada detail penting apa di balik kesulitan ini? Bisa dijelasin simpelnya? Pertanyaan bagus banget. Kesulitan ini emang disengaja. Dan ini inti dari keamanan proof of work yang dipakai banyak blockchain. Kenapa susah? Karena bikin blok baru itu harus butuh usaha. Usaha komputasi yang signifikan, makan waktu dan energi. Ini biar nggak ada yang bisa bikin blok baru seenaknya. Atau malah banjirin jaringan pakai blok palsu.
Harus ada biaya nyata gitu buat nambahin informasi. Lagian tingkat kesulitannya ini, kayak jumlah nol yang dibutuhin tadi, itu bisa disesuaikan otomatis sama jaringan. Kalau minernya kebanyakan, terus blok jadi tercipta cepat banget, nah tingkat kesulitannya dinaikin. Sebaliknya, kalau minernya berkurang, kesulitan diturunkan. Tujuannya apa? Biar blok baru itu tercipta dalam interval waktu yang relatif stabil. Kayak Bitcoin tuh, sekitar 10 menitan lah. Ah, gitu. Ada penyesuaian otomatisnya juga ya. Menarik, menarik. Sekarang balik lagi deh ke kaitan antar blok tadi. Tadi kan dibilang blok baru nyimpen hash blok sebelumnya. Gimana detail hubungan ini bisa ngebentuk rantai atau blockchain? Dan implikasi sederhananya buat keamanan data gimana? Betul. Setelah sebuah blok sah ditambang, dia ditambahin ke ujung rantai. Setiap blok baru ini, selain punya hash-nya sendiri, dia juga nyatat secara jelas hash dari blok tepat sebelumnya. Jadi, blok hash 3 itu nyimpen hash-nya blok hash 2. Blok hash 4 nyimpen hash-nya blok hash 3, dan seterusnya. Ini bikin ketergantungan berantai, kecuali blok paling pertama ya, yang disebut Genesis block. Cuma dia yang nggak punya referensi ke blok sebelumnya. Nah, keterkaitan ini nih fondasi dari immutability, atau sifat anti-ubahnya blockchain. Kita coba lihat detailnya pakai skenario simple deh. Misalkan Anda nyoba ngubah data di blok hash 2, kayak yang kita bahas tadi, hash blok hash 2 bakal berubah dong, jadi nggak valid. Tapi efeknya nggak berhenti di situ. Karena blok hash 3 itu nyimpen hash asli dari blok hash 2, referensi di blok hash 3 sekarang jadi salah kan? Ini bikin blok hash 3 ikut-ikutan nggak valid. Terus, karena blok hash 4 nyimpan hash blok hash 3 yang sekarang dianggap salah, ya blok hash 4 juga jadi nggak valid. Efek domino gini nih ngejalar terus sampai ke blok paling ujung. Wow, efek domino ya. Jadi, kalau mau ngutak-ngatik satu blok di tengah, seluruh rantai setelahnya ikut rusak gitu. Artinya secara praktis gimana tuh? Bisa dijelasin lebih detail nggak konsekuensinya? Kalau misalnya ada orang yang nekat banget pengen ngubah data lama. Konsekuensinya berat banget. Kalau Anda mau ngubah data di blok 2, terus pengen perubahan itu diterima jaringan, nggak cukup cuma nemuin nonce baru buat blok 2 biar hashnya valid lagi. Anda juga harus nambang ulang semua blok setelahnya, harus benerin referensi hash di blok 3, terus nambang ulang blok 3, abis itu benerin referensi di blok 4, nambang ulang blok 4, terus aja gitu sampai ke ujung rantai. Makin panjang rantainya, ya tugas ini jadi makin susah gila-gilaan, butuh daya komputasi yang masif banget, jauh lebih gede dari yang dibutuhkan buat nambang blok baru biasa. Makanya secara praktis, ini dianggap mustahil dilakukan di blockchain yang udah mapan. Itu kenapa data di blockchain dianggap aman banget dari pemalsuan setelah beberapa blok konfirmasi. Oke, oke. Jadi rantainya sendiri aja udah susah banget diugah. Tapi sumber kita nyebutin juga soal distribusi. Maksudnya gimana tuh? Apa ini kayak lapisan keamanan tambahan lagi? Bisa dijelasin detailnya nggak, tapi tetap simpel. Betul, ini lapisan keamanan krusial lainnya. Blockchain itu biasanya nggak disimpan di satu komputer pusat aja. Salinan lengkap dari seluruh rantai blok itu didistribusikan. Disimpan oleh banyak komputer, kita sebut node atau peer, yang nyambung di jaringan. Bayangin aja ribuan komputer nyimpan salinan persis sama dari buku catatan digital yang sama. Kalau ada ribuan salinan, gimana mereka tahu mana yang benar kalau ada yang beda? Apa harus bandingin satu per satu blok? Kayaknya kok nggak efisien ya? Ada cara yang lebih simpel tapi detail nggak? Ada dong cara yang jauh lebih efisien. Para node ini nggak perlu bandingin seluruh sejarah rantai. Ingat efek domino tadi kan? Kalau ada satu aja perubahan di masa lalu, hash blok terakhirnya pasti bakal ikut berubah. Jadi para node ini cukup saling bandingin hash dari blok paling ujung di salinan rantai mereka masing-masing. Kalau hash terakhirnya sama, mereka bisa cukup yakin kalau seluruh sejarahnya juga sama. Terus kalau ternyata ada perbedaan hash terakhir, siapa yang nentuin mana yang benar? Nah, disinilah mekanisme konsensus bekerja. Seringnya sih pakai aturan mayoritas, misalnya aturan 51%. Kalau mayoritas node di jaringan setuju pada satu versi rantai yang hash terakhirnya sama, ya versi itulah yang dianggap benar dan valid. Salinan rantai yang beda, yang hash terakhirnya lain, itu bakal dianggap salah atau ketinggalan. Dia harus nyesuaiin diri sama versi mayoritas. Jadi, gabungan antara rantai yang susah diubah, immutable, jaringan terdistribusi, sama konsensus mayoritas ini bikin sistem yang tangguh banget. Nggak ada satu titik pusat yang bisa diserang atau dikendalikan. Kalau mau manipulasi data, Anda harus ngalahin susahnya mining, plus harus nguasain mayoritas daya komputasi jaringan. Dua-duanya susah banget.
Paham. Keamanan berlapis-lapis ya ternyata. Sekarang kita coba tarik ke penggunaan yang paling umum deh, yang orang banyak tahu. Transaksi finansial atau kripto. Sumber bilang data di blok itu seringnya emang transaksi. Gimana detailnya ini dicatat? Sama nggak sih kayak rekening bank? Agak beda sih. Blockchain itu umumnya nyatet pergerakan dananya, bukan saldo akhirnya. Misalnya, ketulis gitu, alamat A kirim $25 ke alamat B. Kalau mau tahu saldo suatu alamat, Anda perlu ngeliat seluruh riwayat transaksi masuk dan keluar yang nyangkut ke alamat itu. Beda sama bank kan, yang langsung nunjukin saldo terakhir Anda. Sumber kita juga nyebut Coinbase Transaction ya. Itu transaksi khusus. Biasanya ada di awal setiap blok baru. Fungsinya kayak menciptakan koin baru dari nol, terus dikasih ke miner sebagai hadiah udah nambang. Ini cara koin baru masuk ke ekosistem. Keterhubungan rantai ini juga bikin kita ngelacak asal-usul dana, provenience, buat mastiin pengirimnya emang punya dana yang dia kirim. Oke, jadi transaksinya tercatat, rantainya aman. Tapi gimana cara kita mastiin cuma pemilik sah yang bisa ngirim uang dari alamatnya? Nggak bisakah orang lain bikin transaksi palsu pakai nama kita? Sumber tadi nyebut kunci kriptografi. Bisa dijelasin, detail tapi simple, nggak gimana kunci ini ngelindungin transaksi? Nah ini pilar keamanan buat transaksi individunya. Setiap pengguna itu punya sepasang kunci matematis. Saling terkait nih, kunci privat dan kunci publik. Kunci privat, private key, anggap aja ini kayak kata sandi super rahasia Anda. Panjang dan kompleks banget. Ini bukti kepemilikan aset Anda, jadi harus dijaga ketat banget. Siapapun yang megang ini bisa ngontrol dana Anda. Fungsi utamanya buat menandatangani transaksi secara digital. Kunci publik, public key, ini dihasilin dari kunci privat. Prosesnya satu arah, jadi dari privat bisa dapat publik, tapi nggak bisa sebaliknya. Kunci publik ini aman kok buat dibagikan, fungsinya mirip alamat rekening Anda lah. Orang lain perlu tahu kunci publik Anda buat ngirim dana ke Anda. Sepasang kunci ya, satu rahasia, privat, satu buat umum, publik. Gimana detail cara kerjanya pas saya mau kirim uang misalnya? Gimana tanda tangan digital itu dibuat? Terus diverifikasinya gimana? Prosesnya kira-kira gini, ini disederhanain ya. 1, Anda buat pesan transaksinya dulu. Saya, pemilik alamat A, kunci publik A, mau kirim $10 ke alamat B, kunci publik B. 2, Anda pakai kunci privat Anda yang rahasia itu buat menandatangani pesan transaksi ini secara digital. Proses ini ngasilin kode unik namanya tanda tangan digital, spesifik buat pesan itu dan kunci privat Anda. 3, pesan transaksi asli tadi ditambah tanda tangan digitalnya, nah ini disiarin ke jaringan. 4, siapapun di jaringan, terutama para miner, bisa verifikasi. Mereka ambil pesan transaksi aslinya, tanda tangan digitalnya, sama kunci publik Anda yang emang publik. 5, pakai matematika kriptografi, mereka bisa ngecek, benar nggak sih tanda tangan digital itu valid buat pesan tersebut? Dan benar nggak sih tanda tangan itu hanya bisa dibuat oleh kunci privat yang pasangannya kunci publik Anda? Kalau verifikasinya berhasil, itu buktiin 2 hal penting tanpa Anda harus ngasih tahu kunci privat. Kedua, isi transaksinya belum diubah sama sekali sejak ditandatangani. Ini mirip kayak mastiin tanda tangan basah dicek itu asli, terus nominalnya nggak dicoret-coret. Tapi ini pakai keamanan matematis yang jauh lebih kuat. Jadi kalau ada yang iseng nyoba ngubah detail transaksi setelah saya tanda tangani misalnya, jumlah uangnya, otomatis tanda tangannya jadi nggak cocok lagi ya? Tepat sekali. Kalau ada yang nyadap transaksi Anda, kirim $10 ke B, terus diubah jadi kirim $1.000 ke B, nah, tanda tangan digital asli yang Anda buat untuk $10 ke B tadi udah nggak bakal valid lagi buat pesan yang udah diubah $1.000 ke B. Para node atau miner yang verifikasi bakal ngedetek ketidakcocokan ini. Mereka bakal ngenolak transaksi yang udah dimodif itu. Si penjahat nggak bisa bikin tanda tangan baru yang valid, soalnya dia nggak punya kunci privat Anda. Makanya, transaksi di blockchain itu aman banget dari pemalsuan setelah dibuat oleh pemilik sahnya. Luar biasa ya. Oke, jadi kita udah kupas cukup detail nih, tapi semoga tetap sederhana ya. Mulai dari hashing sebagai sidik jari digital super sensitif, terus blok sebagai wadah data, mining sebagai proses validasi yang butuh usaha, lalu blockchain sebagai rantai yang saling ngunci dan susah banget diubah, jaringan terdistribusi dengan konsensus mayoritas, dan terakhir, kunci publik privat buat ngamanin keaslian setiap transaksi. Kebayang banget sekarang gimana semua bagian ini nyatu dan bekerja sama. Iya, semoga penjelasan detail tapi sederhana ini ngasih gambaran yang lebih utuh ya.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu implikasi menarik dari keamanan berbasis kunci privat ini. Buat Anda renungkan. Mengingat kunci privat itu satu-satunya cara buat buktiin kepemilikan dan otorisasi transaksi, apa artinya coba kalau seseorang kehilangan kunci privatnya? Entah karena lupa, perangkatnya rusak, atau mungkin dicuri? Beda banget kan sama bank yang punya mekanisme pemulihan akun atau reset password? Di banyak sistem blockchain murni, kalau udah kehilangan kunci privat, ya artinya kehilangan akses ke aset digital itu selamanya. Nggak ada pihak pusat yang bisa nolong. Gimana ya, konsep kepemilikan absolut yang bergantung banget sama kemampuan kita jaga sebaris koda rahasia ini? Mungkin nggak sih ini bisa ngubah cara kita mandang aset digital, risiko, dan tanggung jawab pribadi kita ke depannya? Wah, sebuah pertanyaan penting banget itu. Menggugah pemikiran tentang masa depan kepemilikan digital ya. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banget sudah menyimak.